Halo semuanya, selamat wayahkia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang, dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa para alter egoku adalah makhluk absolut. Kita masuk di part 25. Di awal video ini, di saat Haris begitu kebingungan, wanita F yang membelai lembut pipinya mengatakan sesuatu dalam bahasa asing yang tak bisa Haris mengerti, yang kalau diartikan merupakan sebuah ajakan pada Haris untuk datang ke kerajaan L. Namun, tepat setelah mengatakan itu, wanita F tersebut tiba-tiba saja menghilang, berubah menjadi daunan yang berterbangan tertiup angin. Sehingga Haris yang mencoba menggapai daunannya pun bertanya, apakah wanita elf itu benar-benar pohon dunia? Dan lagi, apa yang sebenarnya dikatakannya barusan? Sayangnya, meskipun Haris terus bertanya karena tak bisa memahami maksudnya, kesadarannya kini telah kembali ke dimensi nyata. Sehingga Tuan Rapor yang melihat tingkahnya pun memberitahunya jika baru saja Haris merasakan kehadiran pohon dunia. Seketika itu juga, Haris yang penasaran pun bertanya, ia melihat seorang elf di sana. Apakah elf tersebut sang pohon dunia? Tuan Rapori pun tersenyum mengatakan, karena Haris melihat seorang elf, sepertinya sang pohon dunia menyapanya dalam wujud yang paling Haris kenali. Dan sepertinya sang pohon dunia tertarik kepadanya. Tentu saja, apa yang dikatakan Tuan Rapori membuat Haris terkejut. Karena setelah yang Maha Suci, sekarang ada sang pohon dunia yang tertarik kepadanya. Kita beralih pada Hubert di tokonya di kota Tarak, yang nampaknya sedang didatangi oleh 3 preman, di mana ketua preman itu mengatakan ia yakin ia sudah mengatakannya sebelumnya dengan jelas minggu lalu, kalau ia sudah memerintahkan Hubert untuk menutup tokonya dan enyah dari kotanya. Tetapi kenapa Hubert masih saja berkeliaran di sana? Dengan santainya, Hubert malah mengambil cangkir tehnya sembari menawari mereka untuk minum bersama. Karena teh yang luar biasa baru saja datang minggu ini, yang itu membuat si ketua premannya merasa kesal, sampai langsung menepis cangkirnya sembari berteriak jika sepertinya Hubert tak paham akan maksudnya, yang ingin Hubert menyerahkan tempatnya dan pergi dari kotanya sekarang juga jika Hubert masih ingin hidup. Sayangnya, meskipun ketua preman itu telah menodongkan senjatanya, situasinya langsung berbalik ketika trio Luang Gocok Selamat dan Harley muncul di belakang Hubert, di mana tanpa berbasa-basi, Harley langsung menghantam dagu si ketua preman sampai terjungkal, yang tentu membuat 2 rekan premannya terkejut dari mana datangnya hewan buas sepertinya itu. Terlebih, Harley dan trio Luang Gocok Selamat langsung saja menghajar mereka sampai teriakannya terdengar ke jalan utama. Malam harinya, setelah puas menghajar ketiga preman tadi, Harley pun mentraktir minum trio Luang Gocok Selamat sebagai tanda terima kasihnya. Karena sekarang Hubert telah aman, sehingga setelah beberapa saat menikmati minumannya, Luang yang terbawa suasana tiba-tiba membahas kejadian tadi. Di mana setelah melihat ke Harley bertarung hari ini, ia pun jadi benar-benar yakin jika Harley benar-benar membutuhkan tanda pendekar seperti miliknya. Terlebih, ia dengar ada dukun di selatan di Tarak yang tahu cara membuatnya. Dan bagaimana kalau Harley pergi ke sana dan langsung membuat tanda pendekarnya? Tentu saja, apa yang dikatakan Luang membuat Harley kegirangan karena semakin mempermudah rencana besarnya. Oleh karena itu, tanpa memedulikan Luang yang masih ingin minum, seketika itu juga Harley menggondol Luang untuk pergi dari sana karena ia ingin menemui si dukun tersebut sekarang juga. Di sisi lain kotanya, ketiga preman yang telah dihajar oleh Harley sebelumnya nampak sedang melampiaskan kesalahannya pada seorang nenek tua yang berdagang di pinggir jalan, di mana ketua preman tersebut tak hanya mengacak-ngacak beberapa dagangannya, tetapi juga menghardiknya dengan keras. Apakah nenek tersebut tuli karena sudah tua? Karena sudah ia bilang kalau nenek itu harus menyiapkan uang keamanannya hari ini, sembari membereskan barang dagangannya yang diacak-acaknya. Nenek tua itu pun dengan sabar memberitahunya jika uang keamanan yang dipintanya itu sangatlah terlalu besar, yang membuatnya kesulitan untuk menyiapkan uangnya. Tentu saja, ketua preman itu tak memedulikan hal itu, di mana ia langsung mencengkram kerah baju si nenek sembari menegaskan, apakah nenek tua itu benar-benar tak paham dengan situasinya saat ini. Hari ini ia benar-benar sial sampai wajahnya terluka. Tapi kenapa nenek tua itu memperburuk suasananya dengan tak mau membayar uangnya?
Oleh karena itu, ia pun tak mau tahu bagaimanapun caranya. Nenek itu harus memberinya uang hari ini juga. Namun, tepat setelah si ketua preman mengatakan itu, tiba-tiba saja ia dikejutkan ketika melihat Harley yang berlari ke arahnya. Meskipun begitu, si ketua preman sama sekali tak bisa menghindari terjangannya yang begitu cepat. Sampai tubuhnya pun terhempas dengan keras bersama dua rekan-rekannya. Kemudian, tanpa mempedulikan si ketua preman, Harley dengan santainya malah menyapa si nenek dan juga memberitahunya jika ia datang ke sana untuk membuat sebuah tanda pendekar. Si nenek pun melirik ke arah para preman yang masih terkapar sembari bertanya apa yang akan Harley lakukan dengan para belandalan itu. Yang langsung dijawab oleh Harley jika mereka akan segera pergi sendiri setelah mereka bangun. Mendengar jawabannya, si nenek yang takut jika mereka akan mengacau lagi pun memutuskan untuk mengajak Harley masuk ke dalam rumahnya dahulu. Di mana setelah Harley masuk ke dalam rumahnya, si nenek langsung saja bertanya apakah benar Harley mendatanginya karena untuk membuat tanda pendekar. Harley pun dengan tegas mengiyakannya sekaligus balik bertanya apakah nenek itu bisa langsung membuatkannya. Bahkan di saat nenek yang penasaran memberitahunya apakah Harley sudah tahu kalau tanda tersebut memberinya kekuatan yang besar, tapi juga menghisap daya banyak kekuatan hidupnya. Harley masih begitu yakin mengiyakannya karena Luang sudah menjelaskan semuanya padanya. Melihat sikapnya yang seperti itu, si nenek pun bercerita jika sudah lama sejak ia bertemu seseorang dengan kekuatan hidup selepel monster sepertinya yang membuatnya ingin serakah. Karena dengan daya tahan tubuhnya, Harley mungkin bahkan bisa menangani tanda pamungkas panglima perang. Tentu saja, apa yang dikatakan si nenek membuat Harley semakin bersemangat hingga langsung bangkit meneriakinya jika nenek itu harus membuatkan tanda itu sekarang juga padanya. Sayangnya, si nenek itu tak bisa melakukannya karena ia tak tahu caranya, dan itu merupakan teknik yang tak pernah berhasil dilakukan siapapun selama ratusan tahun. Yang itu membuat Harley merasa kecewa. Oleh karena itu, Harley pun memintanya untuk membuatkan tanda pendekar yang agung saja, sama seperti yang dikatakan oleh Luang. Namun, meski Harley sudah menurunkan tingkat tandanya, si nenek tak bisa melakukannya begitu saja. Karena selain ia kekurangan bahan dan sudah lama sejak terakhir kali ia membuatkan sebuah tanda yang terpenting untuk menerima tanda, Harley memerlukan hal yang paling penting, yaitu pencapaian pendekarnya, yang dengan kata lain adalah bukti perbuatannya. Kalau Harley menginginkan sebuah tanda pendekar yang agung, setidaknya Harley harus mengalahkan ogre yang menguasai pegunungan utara sendirian. Seketika itu juga, Luang yang tak menduganya pun sontak berteriak. Apakah nenek ini tahu ogre itu monster seperti apa? Apakah si nenek sedang berusaha menghabisi saudaranya ini? Kepala monsternya saja sudah sebesar tubuhnya. Bagaimana caranya menangani monster itu sendirian? Namun, berkebalikan dengannya, Harley yang merasa pernah mengalahkan ogre tersebut langsung mengambil tengkorak kepalanya dari penyimpanan ruang miliknya dan menunjukkannya pada mereka. Sehingga bersamaan dengan Luang yang terkejut bukan main karena tengkorak kepalanya begitu besar, si nenek yang mengenali tengkorak kepalanya pun bertanya, mungkinkah Harley menghabisi oggernya sendirian? Dengan penuh percaya diri, Harley pun tertawa mengiyakannya. Bahkan baginya, monster ogre semacam itu pun bukanlah apa-apa. Tentu saja, hal itu membuat si nenek tak habis pikir sampai terus memegang kepalanya. Akan tetapi, meski ia bisa melihat jika Harley memanglah pendekar yang sangat mengagumkan, ia tetap bisa langsung membuatkannya dan minta Harley untuk mendatanginya lagi beberapa hari kemudian. Karena akhir-akhir ini tubuhnya kurang sehat dan sering kelelahan. Ia butuh stamina untuk membuat sebuah tanda, tapi ia tak makan dengan baik. Seketika itu juga, Harley yang memahaminya jika si nenek butuh kurangan makanan pun meminta si nenek untuk menyerahkan masalah itu padanya, karena mengembalikan Beatles itu adalah keahliannya. Tentu saja, apa yang dipahaminya agak berbeda dengan apa maksud si nenek. Akan tetapi, di saat si nenek ingin menghentikannya, Harley telah pergi dari rumahnya, yang membuat si nenek hanya bisa berharap jangan sampai Harley membuat sebuah masalah. Ternyata, Harley pergi dari rumah si nenek bukanlah untuk kembali ke toko Hubbard, melainkan mendatangi markas para preman sebelumnya, di mana dalam hitungan menit, Harley berhasil mengacaukan markasnya, yang membuat si ketua preman yang merasa kesal karena terus-menerus bertemu dengan Harley seharian ini pun bertanya,
siapakah yang mengirimnya dan kenapa Harley melakukan ini pada mereka. Harley pun memberitahunya jika si ketua preman telah berurusan dengan orang yang salah dan mereka lah yang lebih dulu mengganggu si nenek dukun itu. Tentu saja, apa yang dikatakan Harley membuat si ketua preman terkejut karena ia sungguh tak tahu jika si nenek tua pedagang yang dipalaknya itu adalah dukun dari selatan dan hanya mengira jika si nenek tua itu hanyalah tabib desa atau semacamnya. Oleh karena itu, si ketua preman itu pun berjanji untuk tak akan lagi mengusiknya dan memohon agar Harley menghentikan aksinya itu pada mereka. Mendengar perkataannya, Harley yang mengambil sesuatu dari samping kepala si ketua preman pun memperingatinya jika lebih baik si ketua preman menjaga janjinya itu. Videonya pun diakhiri dengan lalu bersamaan dengan Luang yang memberitahunya jika bagiannya juga sudah selesai. Harley yang sudah menduga jika di markas pra-berandalan sepertinya akan punya banyak barang bagus pun meminta Luang untuk membantunya membawa kotak-kotak di sana karena malam ini mereka akan segera pesta barbeque.